Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, lanjut lagi di part kesekian di podcast ini. Kita nggak ngomongin episode kan? Oh, part. Di judul YouTube-nya kita nggak ngomongin episode, langsung judul-judulnya. Tidak usah berlama-lama lagi. Masih bersama kita di obrolan tapi. Oke, lanjut lagi di podcast yang sangat luar biasa ini. Tapi sebelumnya saya mau minta rokok dulu. Banyak rokok. Ini udah, itu udah. Kemal udah, Forte udah, Jisamsu sudah. Sekarang Roll Now. Terima kasih Roll Now sudah ada di podcast kita. Terima kasih Kemal juga, Forte juga, dan Jisamsu sudah menemani obrolan kita. Menemani ya? Hah? Menemani. belum endorse. Ya, maksudnya harusnya mereka berterima kasih lah. Oke sih, buat apa mereka bilang makasih sama kita? Ya, kita juga nggak perlu makasih, udah bully ya tuh. Oke sih, bener. Galak sekali. Yuk lanjut lagi. Di obrolan kita kali ini kita akan membahas film. Wah, Film apa nih? Semua orang OnlyFans. Semua orang OnlyFans. Film itu mah dokumenter. Dokumenter itu mah. Tapi kan dokumenter juga film. Film sih. Dokumenter itu salah satu genre-nya. Nggak, kenapa film disebut film? Padahal kan yang namanya film mah filmnya, Kan Kita movie. yang nyebut film. pitanya kan film. Iya kan kita yang nyebut. Indonesia yang nyebut film. Nah, kalau film digital mau udah nggak film ada. Ya kan yang dari dulu mah mereka nyebutnya yang berat mah sinema, movie. Nah, kenapa gitu film? Ya kan kamera aja kita bilang Kodak. Anda sih. Mobil aja dibilang Otto. Oto kan yang bikinnya. Apa yang punya? Ya kalau di Padang sebutnya Otto. Kalau motor sebutnya Honda. Iya, Honda sih bener. Dulu kamera pocket zaman film 35 mm itu disebutnya Kodak. Nah, Beli Kodak, iya. Kalau di Padang Apapun juga. mereknya. Kalau di Padang juga kalau misalnya kita foto-foto nih Hah? disebutnya Bakodak. Gitu. Itu kayak aneh deh. Saya selama hidup belum pernah nyebut kamera itu Kodak. Paling juga yang paling tua itu Tustel. Ah, Ya, Tustel. terus juga Ya. Kodak juga. Tustel itu merek juga bukan? Brand. Kan. Ya, tapi kan sama aja. Anda bilangnya Baygon sama Aqua. Apa bedanya? Kayak gitu. Iya sih, selama beberapa tahun saya pasti ngomongnya Aqua, kalau enggak apa tadi? Baygon. Baygon, iya. Tapi kan yang salah itu yang ngasih barangnya dong. Orang datang ke warung, "Bu, mau share Baygon." Diberena hit. Dan kita terima. Udah kita terima Ya, gitu. emang kebiasaan kita dulu. Saya nyari benda namanya ACP, aluminium composite panel. Hmm. Wah, di tangan di keliling Bandung, Taunya Seven. tahunya Seven. Setelah Itu sementara merek. Seven itu mereknya. Ya kayaknya tadi Sanyo. Lu pakai Sanyo. Oh, pakai Sanyo. Sanyo. Kalau mereknya Shimizu. Atau pompa Dragon balang. Dragon. Kan padahal besinya bisa Dragon. Mereknya Tapi Dragon. merek Dragon. Karena Dragon itu salah satu yang paling bagus katanya dulu. Ya karena nggak ada lagi merek lain. Iya sih. Menurut kamu. Iya. Tapi saya dulu sempat trauma sama pompa tangan gitu. Karena kan Pasti kena dagu. ditakut-takutin sama orang tua. Suatu hari saya nggak percaya. Kejadian. Bener tapi bener. Pasti Kehantam juga kena dagu. Kena dagu. Semua orang Semuanya pasti kena dagu. pasti kena. Orangnya pernah dulu. Terus nggak ada kesempatan buat menghindar gitu mas. Set gitu, nggak kena. Gitu. Biasanya ujungnya selalu di Apa kasih sih? bantalan. Kebetulan saya enggak waktu itu. Aduh, Jadi masih pipa besi itu lumayan lah. robek dong. Hah? Ya loh. Enggak, Jadi kalau pas digigit kenapa? Digigit naga. Anjir. Enggak sampai sobek, saya udah belajar ilmu kanuragan dulu. Lumayan. Masih saya sih. bengkok kayaknya. Enggak. Lanjut lagi, kita ngomongin estetika dalam film karena Om yang satu ini jarang jadi narasumber. Kita ngomongin estetika dalam film. Jadi obrolannya ringan lah. Bentar, kita sebenarnya lurusin dulu dikit. Ini si Om Panji ini tidak pernah jadi narasumber. Dia bukan tidak pernah, jarang lah. Ya. Padahal hampir setiap episode sebenarnya dia narasumber. Sebenarnya mah ini. Pasti boga lakonnya itu dia. Tapi siapapun narasumbernya pasti dia ada penjelasan yang Ya, dia yang ngejelasin. saintifik, yang dalam-dalamnya mah dia yang ngejelasin.
Nah, ayo nama dirinya ngomong, orang cari cik. Nah, orang cari sing kabeh. Jadi Anda yang nanya, Anda yang jawab sendiri. Kita ketemu di lagi obrolan. Panji. Obrolan Panji. Yuk, kita ngomongin film biar lebih ringan. Karena kalau bahas estetikanya doang, jadinya kuliah banget nanti. Iya, woy. Gitu. Bapak ini kan dosen estetika juga. Enggak. Anda bukan sih? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ya tapi setidaknya Bapak ini juga tahu lah. Tahu banget lah, paham. Hatam tentang estetika. Enggak juga sih. Enggak juga. Oke, salah satu film dengan feel yang sangat estetika itu di feel kan dirasain ya? Iya. Dilihat, Rasa. dirasakan secara kasat mata. Salah satu film yang menurut saya paling keren itu banyak. Kok paling tapi banyak. Banyak soalnya film yang keren mah. Itu ya maksudnya pasti kan ada satu yang anjing gitu. Film yang paling sering saya tonton dalam hidup, movie lepas yang sejauh ini pernah saya hitung dan itu paling banyak saya tonton itu Shawshank Redemption. Itu jelas, itu hampir, mau ngitung saya hampir 17 kali nonton film itu. Kedua Harry Potter, ketiga Lord of the Rings, keempat ya? Itu Pirates of the Caribbean. Oh, kirain suara Awi. Enggak, film porno tidak saya hitung. Kalau mah secara estetika bagus. Tapi nggak usah. Nah, salah satunya tuh karena saat saya nonton filmnya dari kamera, story, terus grading warna, color gradingnya itu memanjakan mata. Tapi kalau apa sih? Judulnya? Shawshank Redemption, Shawshank Redemption. nah, kan itu di pertengahan tahun berapa? 60-an, 70-an ya? Enggak nih. Ini masih produksi. Bukan Bukan story-nya. story-nya. Jadi itu keren banget. 60-an lah, maksudnya Morgan Freeman udah ada. Morgan Freeman itu masih umur 30-an. Enggak, maksudnya setting waktu. Setting waktu. Jadi waktu di filmnya itu. Enggak, Morgan Freeman itu main film di umur 50. Ini kan ngomongin story-nya. Klarifikasi sampai 3 kali. Shawshank. Oh iya. Itu film yang mungkin sampai sekarang masih nomor 1 ya. Masih nomor 1 Di Kalau IMDb. di IMDb. IMDb. Kenapa saya tonton itu? Karena secara cerita bagus, secara pengambilan gambar segala macam itu bagus. Bukan film yang memanjakan mata dengan warnanya ya, kayak Avatar biru yang gitu-gitu, itu bukan ke situ maksudnya. Itu kan keren. Itu menurut saya. Menurut teman-teman yang lain barangkali ada film yang Enggak dari segi apa? Dari segi Tadi tampilan. banyak kan tadi dia sebutin story. terus Apa gitu. angle kamera, terus color gradingnya itu wah gitu. Ya itu mah setuju juga sih si Shawshank Redemption. Maksudnya ceritanya juga sederhana lah, itu mah mungkin kejadian kan dalam kehidupan tuh gitu. Ya. Tapi naon ya? Menurut Mang Dike sama. Untuk cerita orang sebenarnya lebih suka ini Fight Club. Oh, Fight Club. Itu Iya. Brad Pitt sama Brad Pitt. siapa satu lagi tuh? Edward Norton. Edward Norton. Itu keren juga. Fight Club itu keren. Fight Club. Itu Itu keren. Fight Club. favorit. Walaupun Shawshank juga baru favorit. sih koreknya tapi gantung-gantung ternyata. Ada lagi nggak? Yang hilang. Dia hilang. Indonesia. Bang Faris, film Hollywood dulu lah. Oh, kalau Hollywood sih banyak nih. Satu yang Jos. Pertama sih V for Vendetta sih. Anjir. V for Vendetta. Karena Vendetta. itu cerita Alan Moore sih yang bikin cerita. Dia emang dari komik kan, dari novel grafis. V for Vendetta itu DC loh. DC, DC. masuk DC. Alan DC Moore juga yang bikin. Pokoknya kalau yang lain-lain kan misalnya film-film tentang kayak Mission Impossible kemarin gitu kan, itu filmnya tentang apa? Konspirasi. Ya. Cuman kalau V for V for Vendetta itu konspirasi juga tapi lebih konspirasi revolusi. wah itu lebih ngeri lah gitu Iya, sih. iya. Walaupun si aktornya tidak menampilkan wajah aslinya. Kan sih yang jadi Si Lord Om itu deh. si Lord Yang jadi jadi Lord Red School itu sih. si Hugo Hugo Mortensen. iya Hugo Boss. Hugo itu
Hugo Mortensen lah. Hugo Mortensen yang jadi Vigo itu mah. Viggo Mortensen. Vigo Mortensen masih Vigo ini Mortensen. ini yang jadi apa? Elf. Jadi Ya. Lord Elrond. Elrond. Jadi The Matrix tuh jadi siapa? Dia. Mr. Smith. Bukan. Iya, iya, Yang pakai iya. kacamata itu. Iya, iya, iya. KBG kacamata itu. Si Hidup Matrix kami pakai kacamata itu. Iya. Nah, sok. Salah satu penata artistiknya itu Asep Irama. Anjis. Almarhum. Ya, lanjut. Mengubur apa? Paling Kurang mah resep itu kan science fiction ya. Nah, Iya. udah dikit dulu lah. Anu paling berkesan. Orang tuh nyaho halus atau tidaknya gitu ya. Cuman paling berkesan itu nonton film Butterfly Effect. Ah iya. Iya. Oh iya, saya lupa itu belum ada di playlist. Yang keberapa? Watchlist. 1 2. Karena yang kedua dan ketiga itu enggak bagus ini. Ya, yang pertama tuh. Yang pertama tuh aneh pisan gitu maksudnya. Penjelasannya Butterfly Effect itu adalah Aya nu kieu cek urang tuh misalnya film yang Iya. aneh gitu maksudnya. Inception juga kan. Inception mah ya, tapi kan udah kesini gitu. Iya mah kan ceritanya sih gak datar gitu. Tapi konfliknya sih. Itu pemerannya ini Aston Kutcher. Aston Kutcher. Jadi Butterfly Effect. terkesannya itu gitu. Jadi mun urang back ke masa lalu merubah apapun gitu ya. Ya pasti Endingnya endingnya tuh gitu deh gitu maksudnya teh. Percuma mana dek kumaha ge. Iya. Geus ka hareup gitu maksudnya. Intinya itu lah pesan moralnya pesan orangnya. bagus. Ceritanya bagus. Oke, sekarang kita Iya. menjelaskan, kita lanjutkan ke Pak Panji untuk menjelaskan semua film itu. Tapi disclaimer ya, maksudnya saya bukan geek film yang bener-bener gitu, nggak cuman penikmat doang. Apa Penikmat. favorit tuh apa? Yang Favorit paling- mah, kalau favorit kan sebenarnya sesuai rentang waktu dia punya favorit sendiri gitu. Cuman yang berkali-kali ditonton itu ya V for Vendetta salah satunya. Masa sama yang lain? Iya memang sama. Enggak maksudnya dongkrak antik gitu. kan Hollywood jadi Hollywood. Enggak, karena kalau misalnya orang Indonesia, kalau film Indonesia gitu ya, itu sebenarnya banyak loh yang bagus-bagus gitu. Drama-dramanya zaman dulu, tapi ya Janur kuning. tapi Janur Kuning juga horor. Cuman sih. maksudnya kalau dibilang favorit tuh orang nggak bisa, wah ini paling favorit sepanjang pertama kali nonton film sampai sekarang gitu, enggak. Tapi setiap masa tuh punya favorit sendiri. Jadi Iya. masa SMP, Lagi dengan SMA, teknologi yang Hollywood pakai ya. iya. Cuman kalau yang sampai berkali-kali nonton ya V for Vendetta. Cuman kalau dibilang itu favorit ya pokoknya favorit zaman kuliah lah gitu. Oh bukan Tarzan X. Itu SMA. Tarzan ke-10. Tarzan X dan Jane Grey. Tarzan 10. Kan seri. Nah, urang can pernah nonton nu hijin pisal apa langsung mah rada teu nyambung gitu. Ada di Netflix. Teu nyambung ya bisa 10. Part 1, part 2 sampai part 10 lah. Oh gitu. Oke. Film Indonesia sekarang. Film Indonesia. Yang menurut abang-abangan ini semua paling oke. Kurang lelahnya. Cok. Nah, Cinta dalam Sepotong Roti. Saya pernah nonton. Film pertamanya Garin Nugroho. Itu karena gimana ya, kalau ngomongin film Indonesia emang susah dicari ya yang lama-lama. Itu film Itu isinya Tio Pakusadewo. Tio Pakusadewo yang masih muda, terus si apa? Ceritanya Raya Sayang tentang Api. Dari Sate Api, terus Sate si siapa ini bapaknya ini? Roy Apa yang Martin. prediksi tuh siapa yang Roy Martin. Roy Martin, terus ceweknya siapa ya? Lupa. Ya itu ibarat kalau film Indonesia yang isinya tuh puisi semua gitu, mau baik visual. Film itu tuh Cinta dalam Sepotong Roti itu isinya puisi semua. Iya, baik visual, dialog. Itu wah, ceritanya sederhana. Ceritanya apa? Kisah cinta gitu. Kisah cinta gitu. Tentang apa? Persahabatan ada gitu. Terus kan zaman itu kan Haji Mas Said ya? Haji Mas Said. Lupa. Iya kayak masih apa? Tentang cinta-cintaan aja biasa, keluarga gitu. Persahabatan. Ada perselingkuhan nggak? Perselingkuhan juga.
Itu kan zaman-zaman itu emang lagi banyak kasus ini kan yang mandul-mandul zaman dulu. Itu di Oh, Mandala itu pernah museum. sempat juga kan ada dulu film di Indonesia, film Indonesia juga yang musim apa? tentang, Musim mandul. tentang mandul-mandul itu. Jadi isu lah zaman dulu gitu. Oh, Itu menarik sih kalau kata saya. cinta dalam sepotong roti. Oke, next lagi. Kesana dulu, Mang Bubun. Film Indonesia paling favorit. Favorit mah nggak ada. Yang berkesan lah. Ya paling yang nonton yang apa ya? Maksudnya ada sama nih, ada timeline nih misalnya ketika kayak ADC. Oh, iya. Itu sesuatu yang baru gitu kan, terus nggak ada lagi. Terus kemarin tuh yang filmnya Deli Sari apa ya? Oh, Perahu Kertas gitu. Oke. Terus yang terakhir itu Vanderwyk. Nah, Tenggelamnya Vanderwyk. kapal. Tenggelam Nah. kapal Vanderwyk. Indonesia tuh sampai situ gitu. Oke. Nah kesini kan ada film apa Dilan gitu ya. Tapi nonton Asasiga FTV. Iya, iya. Terus cuman nggak terlalu ini gitu. Cuman kemarin tuh terakhir tuh yang paling berkesan tuh yang Vanderwyk itu gitu. Jadi ada beberapa kali inilah nggak sepanjang masa mah enggak Jadi belum musiman. lah. Oke. Mang Dike, kalau lagi balas dulu pesan. No, Anda dulu aja. Anda dulu aja. Oh, saya Gi. Film Gi. Gi itu juga beberapa kali nonton. Iya, itu dari kisah nyata kan? Ya, nah itu Sohoki. Sohoki. Jadi Sohoki itu sebenarnya film biografi itu kan dari dulu ada ya, Cut Nyakdin gitu ya, si dari siapa saudaranya itu? Adanya kakaknya ini. Ya Abbas Akub coba lupa ya. Bukan si siapa? Adanya Slamet Raharjo Ah. ya. Siapa sih namanya? Ya itu ada banyak, cuman dari dulu ada, Lupa tapi sih. pada waktu itu fase itu Sohoki itu jadi kayak di era kebangkitan film Indonesia itu jadi salah satu film biografi yang pertama ya, angkat pertama. Terus yang kan nggak ini gitu ya, maksudnya tokoh sahage tiba-tiba Sohoki siapa yang kenal gitu, tiba-tiba dia dimunculkan gitu tokoh Sohoki ini yang Sohoki itu aktivis ya? aktivis Mahasiswa. ya, mahasiswa UI. Mau nggak tahu Soki? Cina lah Kan dia. itu. Ya, dan Yang itu katanya meninggal di gunung gitu. ya, di Ya, Gunung iya. Mandalawangi Oh. gitu. Kenapa meninggal reporternya? Ke Asa Belarang racun. Barang. ininya. Anak Terus kan umum pasti tahu lah. Anjir. Gunung Bos. bertepatan Saya juga enggak sih dulu. sama apa tuh 65 kan, peristiwa 65. Jadi film yang cukup kaya lah menurut orang, cukup kaya dari pemilihan tokohnya juga bukan yang mainstream gitu diambilnya, Ini kalau Saputra. bukan tokoh Oh, Sohokinya, Tokoh cerita. tokoh ceritanya. Oh, sosok Sohoki itu besar banget pada masanya. Pada masanya, tapi kan itu tuh muncul di era kita lagi mahasiswa kan. Nah, sementara kita mahasiswa nggak kenal Sohoki siapa Iya, gitu. iya. Terus dimunculkan lagi jadi cukup ikonik. Di situ juga muncul juga soundtrack yang dari musisi-musisi yang juga ini kan ya cukup lumayan baru lah, dari indie juga ada. Jadi ini banget apa namanya fresh banget lah gitu di situ. Dan banyak orang inget mah kata-kata ini ya yang bener-bener menempel gitu di situ. Lebih baik apa ya, lupa nanti Lebih baik mati dalam keasingan. lebih baik terasing Terasing daripada daripada menyerah pada kemunafikan kayak gitu. Oh. Kan Sohoki. Kita di kantor. Lebih baik tracing ya? Oh, cicilan masih banyak. Kan lebih baik terasing. Lebih baik tracing kan? Lebih Tapi baik itu terasi. emang film yang banyak mempengaruhi pemikiran zaman dulu anak-anak. Zaman Iya, kita kuliah. Muda. Mungkin Anda lagi di Korea kan? Emang tahun berapa sih? Ya, pasti itu berapa ya? Ini bawah 2007 lah, berarti dia udah kuliah. Saya belum pernah nonton Sohoki, jujur cuma tahu covernya doang yang warna coklat, terus ada gambarnya Nicholas Saputra kan, cuma tahu itunya doang. Tonton lah. Siapa tahu Anda nanti di kampus Berontak. langsung demo. Kayaknya enggak sih, saya bukan tipikal yang begitu.
Tapi ya maksudnya lebih itu kan etnis minoritas ya. Ya zaman dulu Iya. etnis minoritas. Cuman gimana dia nggak mimpin demo yang gimana digambarinnya, tapi pemikirannya itu kan yang waktu itu relate banget sama zaman kita mahasiswa gitu. Kalau baru reformasi banget kan. Soalnya segede biji itu waktu demo gitu. Masanya enggak. Tapi pemikirannya kan yang Mempengaruhi banyak orang Mempengaruhi banyak gitu. orang. Terus teman-teman seangkatannya itu yang sekarang ini ya waktu itu ya itu kan jadi petinggi termasuk kakaknya kan juga jadi salah satu budayawan lah di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya Suhoki ini nggak meninggal mungkin pada waktu itu mungkin dia jadi motornya 98 atau apa gitu. Jadi tokoh besar lah gitu. Oke. Duet sama Pramudian. Anda Terus ya. Bebas. Saya dulu lah. Oh, gerak-gerik. Enggak ada. Enggak, weh. Ateng pendekar aneh. Mohon maaf nih. Nah itu pertama orang terakhir seganti sih moga ternyata Sarma jeung urang. Enggak ada. Mohon maaf nih. Saya nggak begitu suka film Indonesia. Karena nggak ada yang mempengaruhi saya untuk suka film Indonesia. Jadi udah negatif, sentimennya udah negatif duluan ke saya teh, karena tahu film-film Indonesia dulu teh sebatas film-film di TV. Terus pas zaman-zaman film Indonesia itu masih redup lah. tapi nonton Warkop kan? Warkop kan nonton. Suka. Suka. Ya udah itu favorit itu film Indonesia juga. Iya sih. Waktu kecil Warkop, Susana itu pasti. Adalah satu film yang menurut saya nempel banget di otak. Film Indonesia itu Jalangkung 1 udah kita. Tapi Jalangkung emang terbaik. Itu momennya karena waktu itu saya masih SMP kalau nggak salah, SMP apa SD ya? Jalanku yang pertama itu ini Yang ada hari panca pokoknya. di masjid ya. Iya, Iya, di masjid. Di masjid. Itu waktu zaman saya SMP kalau nggak salah apa SD apa SMP gitu. Nontonnya di bioskop, gelap-gelapan nonton film hantu. Itu momen pertama saya nonton film hantu di bioskop, jadi nempel. Seru Mas bisa. dia perlu dimantufani. Rudi ya. Antara Mas itu. Jaya mah Ya, ini itu. Wiki Express. Tahu saya kayak gitu. Gigolo. Nah itu aja, gitu loh. Yang nempel di otak mah itu. Kalau nonton film-film TV mah ya banyak lah. Warkop mah pasti lah, jelas. Warkop, Susana, film-film hantu. Terus yang apa? Juri no aki-aki budak leutik itu apa? Anak ajaib anjir. Oh, anjir. Oke itu. Anak aja Itu orang itu nonton. Film hantu. Wah itu mah Aing nonton itu SD. Berarti itu favorit kan? Itu nonton SD. Aing borangannya nepi SMA. Itu berarti kan mempengaruhi film Indonesia yang bagus. Terus sekarang kemarin di remake kan, di remake atah aja. Wah tidak seram, lebih seram yang dulu. Lebih seram yang dulu anak Si kecil. Alberto nya. Ada jenggotan itu kan botak gitu. Itu film yang berkesan. Oke, thank you. Yang lain. Nah, yang lain udah. Nah, iya udah Mang Dike. Yang di situ mah bayi ajaib. Main aja. Anak Ya ajaib. maksudnya itu kan anak-anak yang maksudnya berkesannya juga berkesan gitu aja. Terus udah gede tuh udah gak nonton deh. Gak nonton Indonesia. Tapi masa dewasa yang nonton paling ADC. yang agak mending sebelum ADC. Kan kadang-kadang orang teh kan sempat mati nih film Indonesia teh. Paling isinya teh Gadis Metropolis itu kan. Blok M. Nah ketika ada ADC orang-orang bilang tuh wah ini kebangkitan film, padahal menurut orang sebelum ADC teh ada namanya Bintang Jatuh. Jatuh juga. Titik Kamal. Bintang Jatuh Dian Sastro. Dian Sastro Iya, juga. Bintang Jatuh saya tahu pernah. Dan nah menurut orang titik awalnya itu justru di Bintang Jatuh bukan di ADC ya. Bintang Jatuh Kuldesak kan. Kuldesak. Kuldesak Ya, Titik Kuldesak. Kamal. Desa Ya. gitu. Jadi menurut saya, kalau ditanya yang berkesan ya Bintang Jatuh itu. Bintang Jatuh. Ada Indra Birowo di situ sama Itu udah lama bisa itu ya. Tahun 2000-an ya. 2000-an. Iya, kita masih SMA. sebelum ADC. sebelum ADC aja pokoknya. ADC kan 2000 orang kelas tilunya. Oke. 2002 itu kelas dulu mah. Pertanyaan berikutnya. Ada film yang sampai mempengaruhi hidup nggak? No, tiba-tiba kita pengen berubah nih gara-gara nonton film ini. Misalnya. Berkesan, lebih dari berkesan kan itu. Jadi tiba-tiba Sampai mempengaruhi. cara ngomong jadi kayak pengen karakter gitu Aja. atau apa gitu.
Oh, Gua orang nggak ya. tahu apa. Apa? Orang Beautiful Mind. Itu tentang John Nash ya. Film itu ini Kevin Spacey. Bukan. Hah? Gue yang autis Russell itu. Crowe. Russell Crowe? Bukan autis. Skizofren. Skizofren. Gitu. Itu yang si Russell Crowe jadi John Nash, profesor Film matematik. itu sih ini Russell Crowe. Kirain Kevin Spacey. Kan itu mempengaruhi orang ketika apa ya maksudnya teh bagaimana sebenarnya bukan masalah skizofreniknya tapi kehidupan kampus gitu terus jadi dosen gitu meskipun yang- nggak secara langsung Yang covernya bunga mawar itu. jadi lain itu American Beauty Oh, oh itu Kevin Spacey ya. Itu ada Kevin Spacey ya. itu bercinta dengan teman anaknya Oh iya itu yang Kevin Spacey. Sama-sama beautyan lah. Beautiful Man ini lah maksudnya berpengaruh Iya itu mah ini. Mental health issue. Iya, tapi bukan ke arah situ ya, ke arah ya tentang ilmu pengetahuan, belajar, terus termasuk kayak oh kayak ya kadang pengen jika John Nash itu dalam arti di profesi kita ya, lain skizona sih, maksudnya dalam profesi kita sebagai dosen gitu, sebagai pengajar tuh, Oh, film tentang dosen itu. ya kan dia scientist, Oh, dia scientist. John Nash-nya. Dia sampai bener-bener mendedikasikan diri untuk ilmu pengetahuan gitu di situ. Jika nanti keren orang ngerem di kamar kerja orang terus di perpus, wah gitu ngetret gitu. Terus akhirnya jadi penemuan gitu. Salah ini enigmanya. Oh, nikmat. Oh, Pola-pola itu Ya ya. dianya yang Di coding. memecahkan itu enigma. Lah bukannya sih ini Pesan rahasia Jerman, Nazi. si siapa? Yang itu yang bikin komputer. Iya, ini maksudnya si itu kan enigma itu kan misteri itu pertanyaan-pertanyaan. Dia si Jonas itu kan berusaha memecahkan decoding sesuatu lah gitu untuk dapat sesuatu. Oh itu kan dia mikirnya sandi-sandi tertentu lah gitu. Itu orang sih. Yang lain nggak ada film yang misalkan mempengaruhi hidup gitu biar jadi ngomongnya jadi Bayi aja berubah. gitu. Jadi Lumayan. saya Belasan tahun lah ya, aja ya. Kalau misalnya ke masjid wudhu sorangan puting-puting anjing bisa ya Alberto. Jis ngeri ya tuh. Iya sih benar, tapi saya juga takut sama itu. Itu bukna kan juga Darto helm gitu. Aku bodas anjir. Bodas. Dan aki-aki Corona badan, tapi corona badan. tapi awakna orok gitu. Anjing. Ah itu nyawa pisan sih. Udah gitu. Aya sinetron. Eta lahirna di jero kuburan. Bener. Hamil lah pindah ke tukang. Hamil lah pindah ke tukang terus berjalan terus anu aya dukun teh paeh asupan berit asup kanona aja. Orang nyaho itu sih. Tapi orang memutar kan sih. Saya nonton itu dari RCTI dulu. Eta si bayina eta disunat gunting anu potong. Eta keren aja. Disunat gunting anu potong. Film horor atau film kocak gitu. Kalau sekarang mah kayaknya udah nggak se-horor itu, tapi dulu mah memorable banget lah. Terus orang eta orang apal pisan jadi Enggak, gitu. orang nonton film Susana, nonton naon horor gitu. Tapi orang jangan pernah ngadengin. Iya, Bayi Ajaib itu bikin trauma anak-anak zaman Kalau dulu. kalau nggak salah teh Rina Hasyim ininya cok si ibunya teh. Kaskip berarti orang itu. Berarti Anda terselamatkan. Terselamatkan dari Padahal ngomongin bayi aja dong, Pak. Udah kena kok recall deh. Mana jangan pernah. Padahal orang pertama nonton itu kan lain di bioskopnya masih Di TV. waktu itu di TV apa lupa apa Ya, video itu kan VHS gitu. Tahun 80-an lah. Kita Eh. nonton gitu. Nonton teh rame-rame dan orang traumatik parah eta. Seru-seru. Ya. So, siapa Anda? Saya nggak ada. Tadi ngomongin Iya. nggak ada. Nggak adanya Bayi Ajaib lah udah. Sama ya itu juga si itu mempengaruhi sih Video bermain. si Ultraman Fight Club. Oh, Fight Club. Basketnya anjir keren nih maksudnya oh ternyata orang tuh bisa juga dengan dua sisi gitu. Makanya tahu penyakit. Iya.
kan orang dia penyakitan. Mana ini sarua dua. Berang diri guru. Penting tongkrongers. Tongkrongers. Penting atlet kartu. Pragmatic play. Yo. Tuh, si Bang Faris apa? Bang Faris apa? Ada nggak film yang mempengaruhi hidup? Cara ngomongnya jadi berubah biar kayak karakter itu. Orang yang itu jadi Russell Crowe ya. Yang Beautiful Man siapa? Russell Crowe. Tapi yang di ini Notting Hill. Kirain gladiator. Notting Hill. Gladiator itu keren juga tuh film. Notting Hill emang Russell Bukan Crowe. Russell Crowe, Notting Hill itu Hugh Grant. Iya. Hugh Grant. Russell Crowe. Notting Hill kan enak tuh. Emang gimana karakternya? Karakternya kayak Dia orang biasa terus tiba-tiba punya pacar artis terkenal gitu. Oh iya. Itu lebih kayak harapan deh. Tapi itu kocak sih. Ceritanya kan itu Ceritanya- sama-sama Julia Roberts. Julia Roberts Julia itu Roberts. film Iya, tahun romantis. 90-an Julia Roberts tuh Heeh. cantik banget. Oh, iya. Film romantis kocak Mona yang Lisa Smile. keren lah kata orang. Apa-apa. Lupa sih. Apa? Notting Hill yang Ya, Dia Notting Hill. Jadi orang biasa, maksudnya biasa. dekat sama ceweknya tuh superstar gitu lah. terus saling mencintai gitu. Iya. Maksudnya aduh. Mang Bobun. Mang Bobun. Nggak ada. Tapi si filmnya itu, mana Aino pernah nonton itu Serendipity. Nah, Anjing gitu kan? Serendipity itu Meg Ryan. Ya, Meg Ryan. bukan. Kate Beckinsale. Oh ya, Kate Beckinsale. Nggak tahu tuh. Itu tuh keren. Film apa? Serendipity coba nonton. Serendipity. Kalau doyan film romance gitu ya, romance dangdut lah itu. Cuman yang bahaya, Kate Beckinsale-nya aja udah bahaya. Bahaya tuh. Kayaknya banyak yang harus saya tonton film-film. Banyak. Nanti kalau butuh Notting. itu di AVHD. AVHD. Ya. Desensoran. Apalagi ya pertanyaannya tentang film? Iya, maksudnya dari film-film tadi itu yang disebut. Apa? Kan kita mau ngebahas estetikanya nih. Udah tanggung sih, udah setengah jalan nggak ngomongin estetik. Kita ngomongin judul-judul film. Tapi kalau misalnya dengar cerita gitu ya. Oh ya mungkin bisa jadi referensi ya. Maksudnya podcast ini bisa jadi referensi. Oh kayak tadi kan, belum nonton apa nih. Tapi Film-film lama ya? ini orang yakin nih yang dengar misalnya ada yang kesebut film belum ditonton. Menurut orang semua judul film yang disebut tadi sama saya dan teman-teman ini oke banget gitu. Sangat Coba ini kasih saran apa? filmnya apa? Ya, yang tadi Dari- disebut. Maksudnya ada yang romance, nontonnya iya. gitu. Oh, ya dari Fiction. berdasarkan genre ya. Jadi Oke. rekomendasi berdasarkan genre. Oke. So, Mau nggak? dari Apa? Film apa dulu? Nah ini dari yang Horor, saya horor. Dari sains dulu coba. Kan Sci-fi. sekarang banyak sci-fi. horor main tuh beuki. horor mah loba pasti nu ieu. Horor masih banyak yang suka sih. So, Dark to Hell. lamun ti urang horor geus pasti eta mungkin. Dark to Hell. Anak kecil. Bae aja peujeung nangnak. Tapi film Thailand seru ini serem-serem film Nangnak Thailand. teh bangsat oge. Jandaran tuh, jandaran. Jadara 1, Jadara 2. Anjing judulna we geus nangnak geus geuleuh gitu anjing. Anjing kalau Anda pecinta Nangnak teh yang kuyang itu ya? teuing mana ini ngali cover lagi orang yakin itu film serem pisan orang terlajo tapi dari judulnya nangnak dan dina cover lagi geus menyebalkan gitu. Oh itu orang pernah lalajo film di bioskop dan si trailernya nangnak bangsat kan aja. Aing padahal nggak nonton film horor anjing dibere si suka ada kan trailer-trailernya Iya. pertama nangnak lah anjing. Goblok. Di bioskop. Heeh. Ah, di tumben. Coming soon nangnak satu Iya, iya, kedua iya. ini Horor apa tuh horor? Horor mah Horor yang paling ngeri lah menurut kalian apa? Kalau paling ngeri apa ya? eta Film Thailand sih. nu sumur-sumur itu yang keluar dari sumur Junon. Junon. Dering. Lamun urang mah Versi Jepangnya Ringu. tebeki horornya sebenarnya tebeki horor jump scare gitu nggak suka tapi menurut orang sih memang horor Indonesia paling keren lah Ah. dibanding luar menurut orang ya nya mentah lah horor luar mah horor mah nggak takut lah
Tapi horor luar pun yang Asia masih yang keren itu ini Six Element. Six Element. Ya. The Sixth Element, Bruce Willis. Ya, The Fifth Element. The Fifth Element. Fifth Element. Six Six Sense. Sense. Six Sense. Fifth Elementnya Bruce Willis, Willis ya. ya. Tapi Six Sense yang sci-fi. anak kecil Iya. Iya. yang bisa lihat hantu. Six Sense sama yang Nicole Kidman tuh mau keluarga yang dia sadar bahwa dia tuh udah belum sadar kalau dia udah mati gitu. Cuma Kalau- Six Sense kali. Bukan, yang Six Ya, Sense Six kan Sense yang yang kecil. 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 Satu lagi yang Nicole Kidman. Itu engkau kalau yang horor. The Passenger. Iya yang mana lupa ya. Bukan kalau yang The Passenger. The Passenger tuh ini bukan Nicole Kidman. Nicole Kidman sama anaknya, jadi dia belum tahu kalau dia tuh udah meninggal gitu. The Passenger mah yang di pesawat kan? Itu yang horor itu. Kalau Indonesia sih orang ya udahlah itu semua orang mungkin setuju di Joko Anwar lah. Gitu. Namun horor Indonesia mau tonton kamu ini pasti seram. Bro, iya silat misteri. Orang telah ada film Joko Anwar karena terbukti Joko Anwar. Gue belum nonton ya yang film misterinya Joko Anwar. Romance. Romance sih Hollywood orang itu no si Adam Sandler. 50 First Date. 50 First Date yang First Date. I wanna make you smile. Iya sih, itu terbaik sih. Sama Drew Barrymore. Sama Drew Barrymore. Pokoknya duet Drew Barrymore sama Adam Sandler gak ada yang gagal ya. Bagus. Oh, kalau ramen saya lebih ke itu apa? Yang jatuh cinta sama AI itu apa? Oh, Jatuh cinta sama AI. Her. Anjir itu mah gila. Her itu film sinting juga. Sinting banget itu mah. Keren Itu si Joaquin Phoenix yang main. Iya. Joaquin Phoenix. Joaquin Terus Phoenixnya. yang jadi AI ceweknya itu adalah Scarlett Johansson. Iya. Nah, Wah, Suaranya itu seksi kalian banget itu. membayar untuk mendengar suara Scarlett Johansson Iya. saja. Itu keren. Itu Nggak lihat mukanya. itu keren. Tapi kalau yang AI itu ada sebelum Her itu Simone judulnya. Simone. Nah, Oh, itu Al Pacino yang main. Dari Kayaknya film lama, film lama. iya versinya lebih keren lagi Pak. Jadi dia bikin AI, bikin cewek, tapi ada wujud hologramnya. Iya. Romance ada lagi Romance of Three Kingdom. Romance of the Kingdom. Romance. Tapi kalau nonton di web atau di aplikasi film bajakan ini Moon Romance isinya pinai. Pinai-pinainya. tapi Itu romance. film romance yang seru tuh kayak ini cerita anak kecil gitu ya. Kayak Little Manhattan itu seru tuh. Little Manhattan. Terus kalau Thailandnya ada judulnya Vanchan. Itu seru tuh, itu kocak. Belum Thailand. Your Apple in My Eyes itu. Hah? Karena bertolak dari Jandara. Enggak ya. Kamu Apalagi ya film Thailand selain Tapi Jandara. untuk romance orang beberapa rekomendasi lah selain Serendipity ya. Kalau yang doyan musik ada namanya Music and Lyric. Gitu. Nah, tuh keren. Itu Lady Juga Gaga. Gaga juga. bukan ya Hugh Grant sama Hugh Grant. sama Barrymore. Drew Barrymore. Itu juga ininya apa? Soundtracknya Soundtracknya juga. juga keren. Bilangnya mau deh. The Fault is Our Stars. Oh. Apa ini mah dulu yang mana suka cerita teh? Yang time traveler kan? Dan Traveler ada Time filmnya. traveler. Jadi si yang main tuh si siapa yang jadi Hulk sebelum itu teh? Eric Bana. Eric Bana, Yang ya. itu kan mana itu? Eric Bana. Kalau Indonesia nih, nonton film-filmnya Teguh Karya nih. Itu sutradaranya. Sutradara itu legend. Itu bagus-bagus kayak Pacar Ketinggalan Kereta, terus ada di atas 18. Itu kalau fansnya Teguh Karya namanya apa? Golongan karya. Anjing. Berarti ini dong pemuda Pancasila. Cuma Oke. Nantinya Romance. Udah tadi. romance udah. Genre lain. Yang ingatnya itu soalnya kalau film kayaknya banyak yang nonton tapi lupa judulnya atau lupa ceritanya. Biografi. Waduh, biografi siapa ya? Biografi kayaknya kalau biografi kayaknya orang doyan atau nggak doyan tergantung apa siapa Tokohnya. yang ditokohin gitu kan. Siapa yang ditokohin? Kalau misalnya Lincoln gitu, orang yang nggak suka Lincoln nggak akan nonton Lincoln gitu. Padahal bagus banget lah sekarang. Biografi dokumenter?
terakhir yang saya tonton itu di Netflix biar rata-rata serial murder yang saya tonton. si ini. Tapi Orang sih bagus-bagus sih. Muhammad Ali keren sih Ali. Ali, oh Pele waktu itu ada filmnya tuh Pele itu keren juga menurut saya. Yang dari dia kecil terus belajar main bola. Ya kalau sampai- pokoknya kalau biografi mah film biografi mah gimana? Tapi gimana tokohnya sih? Jason Gimana Bourne juga tokohnya? ada dokumenternya sih nonton. Cuma- Seru juga. cuman Green Book bagus loh, padahal itu tokohnya nggak terlalu gimana ya. Yang Siapa? dapat Oscar kemarin si Viggo Mortensen sama si yang siapa yang orang kulit hitam tuh yang Usain Bolt. Banyak orang kulit hitam. yang itu yang dapat Oscar si siapa namanya Ali siapa gitu namanya Ali Mukhtar. yang tentang ini pemain piano klasik tapi dia orang kulit hitam terus dia disupirin sama orang Meksiko itu keren sih. Itu kan best ceritanya itu dari catatan Si Boy. catatan kehidupan bapaknya yang sutradara. Jadi si yang orang Meksiko supirnya ini tuh dulu bapaknya yang sutradara gitu. Itu kan tokoh yang orang nggak tahu siapa. Ngomong-ngomong catatan si Boy itu berpengaruh pisan ke orang Kan keluar tuh. Si Emonnya ya. nonton. Tapi- Maksudnya aing ngefans sama Ungki Alexander mah. Iya. Kalian pikir nama Ungki Alexander itu dari mana? Tapi itu film yang Alexander. budgetnya gede loh sampai apa yang syuting di Amerika catatan si Boy berapa? Itu 3. 3 kan udah syutingnya di Amerika kan di Palm Island itu. Cuman dia satu-satunya yang baik hati dan tidak sombong. Kayak raya, ganteng, Lagi pula pintar. lagi bola. Boboy. Oh, Aduh. Itu Bruce Wayne Indonesia itu. Terus nih. Komedi. waduh kok film banyak. Komedi. Ateng Pendekar Aneh udah itu paling aneh tuh film. Film Ateng komedi. Pendekar Aneh. Tuh, ini. Itu Siapa Warkop terakhir udah. beneran Ateng Pendekar Aneh. Saya Warkop tetap. Lamun Komedi. orang komedi sepakat untuk film yang terlucu abad 20. Dumb and Dumber. Oh iya, Oh, karena paling Mbak luar. suka juga. Ya, Mang Bun. Pokoknya semua kalau komedi mah asal Stephen Chow jeung Jim Carrey mah geus moal gagal lah. Iya sih. Jim Carrey pada zaman Stephen aja. Chow juga. Stephen Chow juga. Lebih ke Jack Black lah. Macho Man. Oh iya. Borat Atau tuh Just Bigalo. film Borat masuk komedi nggak Borat? Komedi. Komedi goblok gitu. Underrated sih itu. Borat satu. Udah lah. Tidak. Itu yang Banyak. betul si Boratnya kan yang menghina Jewish padahal si Sacha Baron Cohen itu Jewish. Itu mah di ini, itu mah di itu Di Aliji. Aliji itu mah. Oh, iya. Aliji mah apa film apa? Yes, The Aliji. Diktator. Oh udah ditahu. Borat mah filmnya Uzbekistan. Kazakhstan. Kazakhstan ke US. Oh, satu lagi deh ya. Satu lagi yang mempengaruhi mungkin banyak generasi kita tuh Bloodsport. Bloodsport. Van Damme. Van Damme. Chongli, anjing gitu. Ini Boloyang gitu. Bener-bener Van Jadi Damme. tagline-nya sangat kental di You Are Next. Boloyang sambil tunjuk. Ngomong berotot itu udah lah, cukup banyak rekomendasi film yang Nggak ada barangkali ini. bisa nonton. Hah? Genre yang lain kan? Ngadis. X nggak ada. Masih dibahas. Itu kita bahas di episode lain. Episode nanti apa ya? Udah nanti aja. Ya teman-teman, makasih banyak itu. Action enggak sih, euy? Hah? Action. Jadi action atau? Oke, siap. Action. Nah, action anjing. Action. Orang Dark Knight lah. Dark Nah, Knight. ini superhero berarti. Action. Tapi superhero yang Dark Knight. Film paling mantap action menurut saya tuh yang sering juga saya nonton itu Saving Private Ryan sama The Pianist sudah. Itu kalau war termasuk action nggak sih? Masuk. Kan air Oh, setiap kalau filmnya kan action. Iya sih. Kurang sih akan coba ngangkat film Indonesia lah. Yang action itu satu film menurut orang terbaik itu 13 bom gitu. 13 bom. Oh Kemarin, iya. Di Jakarta. kemarin. Nah itu. Ya cukup kalau dibandingin Om Lihat kan udah lihat, tapi oke lah gitu 13 bom itu keren untuk film Indonesia. Oh, orang ini di Indonesia. Ateng Pendekar Aneh. Itu action. Action. Ateng pendekar. Walaupun Orang
mun action mah dari dulu cuman satu, Apa? Rambo. Kobra. Bener sih. Beda, kobra Rambo. Nah, Rembo. Kurang tapi ke terakhir Nonton ya. nonton Last Blood. Rembo 1, 2, 3, 4. Last Blood. John Rambo. Dari First Blood sampai Last Blood ya. Sampai Last Blood. Tapi Last Blood mah goreng pisan aja kurang. Ya, nggak maksain tahu. lah. Maksa tuh. Tapi ya rentetannya kan dari awal gitu. Tapi Rembo mantap sih. Harus nonton sampai akhir. Sampai akhirnya. Padahal yang Soalnya di Les Blood semua Yang keren itu pemerannya tidak diganti. Pemerannya ya. Kebayang ada film baru, Rambonya pemerannya diganti, guys pasti mau payu. Semua bayi itu franchise-nya Sylvester Stallone. padahal kan Rambo 4 dia udah pulang kampung ya. Enggak, dia masih di Kamboja. Masih. Masih di Kamboja itu. Kan Udah pulang menyelamatkan kampung, pulang di misionaris. tempat. Dia pulang Terus balik lagi. terakhir ya. Terakhirnya pulang kampung. Dia pulang ke rumahnya terus pergi lagi. 3 bulan lagi. Anjing Pangisi naon. Boloyang warnet. Udah. Terima kasih banyak semuanya teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Sama Braveheart satu. Braveheart keren juga. Film-film Mel Gibson lah. Gibson itu keren. Aciles aja gak Aciles. Sepatu aja. Ardiles. Achilles Troy. ban mobil. Troy. Troy juga itu film romance itu. Ya. Romance-nya ada, actionnya ada, kolosal ada. Yaudah, sampai ketemu lagi masih bersama kita di obrolan Sabir. Bye bye semuanya. Jadi film ini